sisa-sisa kambing dombaku, dan aku akan mengangkat gembala-gembala atas mereka. Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaku hilang dan terserak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku, kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Kamu tidak menjaganya, maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa domba-dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan, sungguh waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku tak
hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan demikian, ia mengadakan damai sejahtera dalam satu tubuh. Ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan permusuhan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh Dia kita, kedua pihak, beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Alleluia, 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 alleluia.
Tuhan beserta kita. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan para muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.